Selamat pagi dan shalom. Shalom, selamat datang dan kita akan memasuki ibadah yang ketiga. Sebagaimana ibadah yang pertama dan kedua tadi diberkati, kita berdoa kiranya ibadah yang ketiga ini pun Tuhan dipermuliakan dan kita diberkati. Baik, kita akan mulai ibadah ini. Saya jemput Ibu Bapak Saudara sekalian bangkit berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan bumi langit dan segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus atas kita sekalian, sehingga ibadah ini mempermuliakan Dia, dan kita semua diberkati. Karena ibadah ini kami alaskan dan kami tujukan bagi Yesus Kristus Sang Penebus. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Besar kesetiaan Tuhan atas hidup kita. Nyata di sepanjang hidup kita. Terbukti sampai dengan hari ini. Kita ada karena anugerah Tuhan. Dan selayaknya pagi ini kita menyembah Dia. Sungguh besar setia Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Berdiri bersama-sama, kita mengatakan sungguh besar kesetiaan Tuhan atas hidup kita, yang selalu nyata di dalam kehidupan kita. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Kehidupanku, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indah Kau Tuhan, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan.
di hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Karena kami tahu hanya Engkau Tuhan yang layak dipuji dan disembah, dan hati kami siap untuk meninggikan Engkau masuk hadirat-Mu. Kuduskan kami, sucikan kami supaya kami layak. Pujian kami, penyembahan kami, ibadah kami hari ini mempermuliakan Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah bakti kami, dan biarlah segala kemuliaan, hormat hanya bagi Allah yang hidup. Haleluya, amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Yang merasa sehat, kuat, baik, bersuka cita, lambaikan tangan. Silahkan tos kanan kiri minimal 5. Minimal 5. Allah kita, Allah yang kekal. Allah yang ada dulu, sekarang, dan yang akan datang. Kerajaannya adalah kerajaan yang istimewa dan luar biasa. Come on. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut tersujud menyembah Kau Tuhan kami pujikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Oke, pujian dan hormat. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya.
kembali. Kita akan membawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan satu firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 76 ayat 11. Bernazarlah dan bayarlah nazarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dino rino wangi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dino rino wangi Gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentram, atiku rasa senang. Saben dina kula Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rino wangi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rino wangi Gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentram, atiku rasa senang. Saben dina kula Gandol Gusti. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu dan kasih-Mu Tuhan yang selalu baru di hidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Di tengah-tengah bakti kami Tuhan, kami telah menyisikan Tuhan, memberikan persembahan Tuhan. Engkau kuduskan dan sucikan Tuhan supaya persembahan ini bisa berbau harum di hadapan-Mu. Biarlah persembahan ini Tuhan bisa menjadi berkat Tuhan untuk pelayanan di tempat ini Tuhan. Kau juga akan memberkati tangan-tangan yang telah memberikan Tuhan. Tuhan kami serahkan Tuhan ibadah kami selanjutnya Tuhan, kiranya Engkau dan Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan, memenuhi setiap hati kami Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk semua yang sudah melayani dan membawa korban syukur di hadapan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Kita iringi dengan sebuah pujian anugerah Tuhan yang mempesona kita.
Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tumpang selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Kau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku bersyukur padamu, Kau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan pujian serta syukur oleh karena Tuhan memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan kami boleh memuji, memuja, berdoa kepadamu dan memberi persembahan bagimu.
Dan terima kasih pula karena saat ini kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mencerna kebenaran firman-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau urapi setiap kami, baik kami yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan, semuanya diurapi oleh Tuhan sehingga kebenaran itu bisa kami pahami dan kami terapkan di dalam kehidupan kami ketika kami mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan menit-menit ke depan dari awal, tengah sampai akhir dalam satu nama, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Roma dan saya terus berbicara berkenaan dengan bagaimana kondisi manusia di hadapan Tuhan sebelum kita nanti masuk di dalam Paskah, sehingga ini minggu-minggu pra-Paskah saya masih berbicara tentang bagaimana manusia di mata Tuhan. Hari ini saya memberi judul semua sudah berdosa, hanya kasih karunia. Artinya apa? Semua orang dari kelompok manapun, golongan manapun, ras seperti apapun, dari sudut pandang Tuhan, semua sudah berdosa dan hanya kasih karunia Allah saja. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam kitab Roma, atau surat Roma tepatnya, pasal 3, ayat 23 sampai dengan 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Kalau kita memperhatikan dekade belakangan ini, gereja pada umumnya lebih suka berbicara tentang berkat daripada tentang dosa. Ya mungkin karena umat Tuhan memang lebih suka berkat. Kalau berdoa pun, Bapa berkatilah saya, berkatilah pekerjaan saya, berkatilah pelayanan saya, berkatilah anak cucu saya. Sehingga umumnya komunitas, apalagi umat Tuhan memang lebih suka kalau berbicara tentang berkat. Saudara bisa cek di YouTube itu, pengkhotbah pada umumnya juga berbicara berkat. Dan jarang sekali gereja-gereja Tuhan berbicara mengenai dosa. Mengapa? Ya ada banyak alasan, tapi setidaknya memang kalau kita ditegur dosanya, ya kita juga seperti tidak suka. Kadang-kadang malah kita tersinggung kalau kita diingatkan akan dosanya. Padahal kalau kita melihat perspektif Alkitab, kalau kita melihat sudut pandang Tuhan, dosa itu nyata. Sekalipun sering tak terlihat. Dosa itu betul-betul sesuatu yang fakta, sekalipun kadang-kadang nampak rahasia. Dosa itu seperti tak terlihat, tapi itu ada. Dan kalau dibiarkan itu berbahaya, sama seperti sel kanker. Ketika sel kanker ada di dalam tubuh manusia, entah itu di paru-paru, entah itu di jantung, entah itu di mungkin usus, entah itu di otak, dimanapun pertama-tama pasti orang tidak melihat. Tidak terlihat, nampaknya well saja, oke-oke saja, nampaknya biasa saja dan mungkin juga tidak terasa.
Tapi kalau itu sel kanker, dan kalau itu dibiarkan, dia akan merambat ke sana kemari, dan itu cepat atau lambat mematikan. Itulah situasi, itulah kondisi, itulah kenyataan dosa dalam perspektif Tuhan. Dan hari ini kita akan berbicara tentang dosa bukan karena semata-mata untuk menghadapi Paskah nanti. Tapi memang kalau kita perhatikan teks kita, tulisan suci yang diangkat oleh Rasul Paulus di sini dikatakan semua sudah berdosa. Perhatikan ayat 23, ayat ini mungkin terkenal apalagi kalau kita pernah masuk di dalam dunia penginjilan atau dunia misiologi, pasti ayat ini dikenal, di mana ayat ini dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang sudah berdosa. Mungkin beberapa orang bisa jadi dia tidak sadar akan dosanya. Karena mungkin dia berpikir, ya saya berjalan tidak ada persoalan, tetangga juga tidak ada persoalan, saya berkomunitas di tempat pekerjaan, di tempat studi saya juga tidak ada persoalan. Apa dosa saya? Saya tidak berdosa. Mungkin ada orang yang merasa seperti itu. Apalagi kalau dia melihat mungkin di berita-berita, entah itu di medsos, entah itu di televisi. Wah, ada orang berdosa, berapa miliar dia tilep itu. Saya tidak pernah yang seperti itu. Oh, ada pembunuhan di sana, masa sih anak tega membunuh bapaknya? Saya tidak seperti itu. Oh, itu ada perselingkuhan. Ya ampun, dia pejabat yang sudah terkenal tapi ternyata selingkuh. Saya enggak begitu. Sehingga merasa, enggak, saya enggak ada dosa karena tidak ada kenyataan dosa-dosa yang nampak seperti yang ada di dunia medsos itu. Dan mungkin orang lain merasa, saya enggak, saya punya agama yang boleh dikatakan agama yang qualified. Dibandingkan dengan agama-agama yang lain, agama saya sungguh-sungguh qualified karena ini dipeluk oleh sebagian besar umat yang ada di dunia. Dan saya tidak seperti mereka. Barangkali itu yang terjadi sehingga semua mungkin orang merasa tidak berdosa. Tapi perhatikan Rasul Paulus ketika dia menulis surat di jemaat di Roma. Dan ketika dia melihat situasi dan kondisi di Roma, pada masa itu dia menuliskan di dalam pasal 1 bagaimana keberdosaan orang-orang Roma. Dia berkata orang-orang Roma sebenarnya tahu tentang Allah. Karena Allah telah menyatakan diri melalui ciptaan semesta yang begitu luar biasa. Sehingga orang pasti tahu bahwa ciptaan ini terjadi karena ada pencipta. Karena ada Allah, mereka tahu tentang Allah tapi sengaja menolak Allah. Kemudian sok pintarnya dia, sok kreatifnya dia. Dia membuat Allah tandingan dengan karya-karya seni, entah itu seni pahat, entah itu seni lukis, entah itu seni suara. Pokoknya karya-karya seni yang dipersembahkan kepada sang dewa. Dewa Zeus, Dewi Artemis dan lain sebagainya yang anggapannya itu adalah sesembahan. Paulus berkata, mereka menindas kebenaran dengan kelaliman. Mereka tahu tentang Allah, tapi mereka menolak Allah dan membuat Allah tandingan. Allah membiarkan mereka hidup dalam hawa nafsunya. Seolah-olah Allah berkata, yowes kalau memang kayak gitu, sana berdosa, terserah kamu. Itu orang durhaka yang dilihat Paulus di dalam pasal 1. Kemudian di pasal 2, Paulus melihat orang Romawi yang kena pengaruh filsafat Yunani. Sehingga mereka boleh dikatakan sebagai orang bijak, sebagai orang berhikmat. Karena filsafat, filosofia, mencintai hikmat. Karena dengan hikmat
makrifat yang ada di akalnya, mereka mencoba mencari kebenaran alam semesta. Alam semesta banyak misteri dan mereka coba pecahkan dengan filsafat sehingga mereka menjadi orang-orang yang boleh dikatakan orang pintar kelas atas. Dan mereka pastilah bukan orang-orang yang melanggar hukum secara normatif. Mereka lebih baik daripada orang-orang durhaka pada umumnya dan mereka merasa tidak berdosa. Dan Paulus berkata, coba lihat, coba tengok, coba berkaca dengan nuranimu sendiri dan nilai dirimu. Dan ketika orang-orang bijak, berhikmat itu melihat dan berkaca hati nuraninya, tahulah mereka bahwa mereka juga salah, mereka juga kekurangan. Bahkan semakin banyak aku mengerti, semakin sadar aku tidak mengerti apa-apa. Ada kurangan. Memang dia tidak berdosa seperti orang berdurhaka tadi, tapi mereka juga bersalah. Kemudian pasal 2 dilanjutkan Paulus dengan orang Yahudi. Orang Yahudi mungkin dia berkata begini, saya tidak seperti orang Romawi yang durhaka itu. Saya tidak seperti orang Romawi yang dirasuk dengan filsafat Yunani itu. Saya adalah orang pilihan Allah karena saya diberi hukum Taurat. Saya diberi tanda perjanjian itu sunat. Jadi saya pasti menjadi bagian orang yang dipilih Allah. Saya punya hukum Taurat dan saya adalah anak perjanjian karena sunat. Tapi Paulus berkata apa? Kamu tidak tahu fungsi Taurat itu, sehingga kamu merasa bisa melakukan Taurat itu. Padahal Taurat diberikan supaya orang sadar bahwa dia terbatas dan butuh pertolongan yang dari Tuhan. Sehingga kamu pun sebenarnya menipu dirimu sendiri. Kemudian disitulah Paulus menyimpulkan. Orang Romawi yang durhaka itu, orang Romawi yang sok bijak itu, dan orang Yahudi yang sok merasa ada janji itu, semuanya sudah berdosa. Apalagi saudara dan saya yang bukan Yahudi, bukan Yunani, bukan Romawi. Tahu apa kita? Semua sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Mungkin kita bertanya, apa yang dimaksudkan dengan kemuliaan Allah di sini? Apa yang dimaknai dalam tulisan Rasul Paulus tentang kemuliaan Allah ini? Orang bisa berpikir bahwa ini adalah kemuliaan Allah yang ada di dalam diri manusia sebelum jatuh dosa. Karena Adam dan Hawa diciptakan segambar dan serupa Allah. Sehingga satu frekuensi dengan Allah, satu gelombang dengan Allah, sehingga mereka bisa bersekutu, mereka bisa berhubungan, mereka bisa berkomunikasi dengan Allah. Tapi sejak manusia jatuh dalam dosa, gambar dan rupa Allah ini rusak. Frekuensinya seperti sudah tidak nyambung lagi. Sehingga boleh dikatakan bukan hanya rusak, tapi tidak mencapai standar Allah. Sehingga tidak ada komunikasi, tidak ada hubungan, tidak ada fellowship. Itu yang disebutkan dalam Alkitab, upah dosa adalah maut. Terpisah dari Allah. Baik secara keseharian yang tadinya bisa berkomunikasi dengan Allah. Mau makan tanya Allah sehari ini makan apa? Allah bisa bicara kala itu. Tapi sejak jatuh dalam dosa tidak ada hubungan itu. Tidak ada komunikasi itu. Bahkan di kemudian hari ketika maut itu menjelang. Mereka bukan hanya terpisah dari Allah keseharian. Tapi terpisah abadi dan artinya tidak memiliki hidup selamanya. Kenapa seperti itu? Kenapa dahsyat seperti itu? Saya mencoba memikirkan apa yang dimaksudkan dosa oleh Rasul Paulus di sini. Kalau kita belajar
dari seorang ahli teologi. Dia orang Amerika memang, tapi dia pintar berteologi. Namanya Charles Rye, yang menjadi dosen di Dallas Theological Seminary, Texas. Paling tidak dia menyatakan, dan saya belajar dari situ dan itu betul, dosa ketika dipikirkan, saya tidak mencoba melihat arti katanya karena arti katanya banyak sekali. Tapi setidaknya ada 3 klasifikasi yang Ryrie sampaikan. Yang pertama itu dosa warisan. Artinya apa? Ketika kita dikandung dan dilahirkan oleh mama papa yang sudah berdosa, maka kita anak yang dilahirkan adalah terlahir di dalam dosa. Sehingga pasti berbuat dosa. Kenapa? Karena ada dosa warisan. Kemudian yang kedua, klasifikasi yang kedua adalah dosa pertalian. Dalam bahasa Inggris, imputation sin. Dosa yang dipertalikan dengan Adam dan Hawa. Artinya apa? Kita tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat. Yang makan buah pengetahuan baik dan jahat adalah Adam dan Hawa. Harusnya kan dia yang dapat upah dosa itu, yaitu mati. Tapi kenapa saya, orang masa kini juga mati? Karena saudara dan saya yang hidup masa kini dipertalikan, dihitung, ikut dengan Adam dan Hawa. Karena kita anak turun dan Adam dan Hawa. Sekalipun kita tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, kita pun mati sama seperti Adam dan Hawa. Wah, itu enggak fair, kok seperti itu? Ya memang saya dulu juga berpikir seperti itu. Tapi coba saya buat ilustrasi ini untuk menggambarkan saudara. Seandainya kita naik bis, taruhlah kita naik bis rombongan lah, ada 40 orang di dalam bis itu. Kemudian sopirnya itu nampaknya ugal-ugalan. Sering melanggar lalu lintas, sering melanggar ini dan pokoknya ugal-ugalan. Tiba-tiba lampu merah, dia terobos. Dan ketika lampu merah diterobos, dia dihantam truk yang besar itu dengan momotan yang luar biasa sehingga terguling-guling dan hancur. Sopirnya mati dan lain-lainnya juga kena akibat itu dan ada banyak yang meninggal. Bisakah orang yang meninggal itu berkata, yang melanggar kan si sopir. Yang melanggar aturan kan si sopir. Saya tidak melanggar, saya hanya duduk diam aja. Kenapa saya ikut mati? Tahu? Karena dia di dalam satu rangkaian bis itu yang sopirnya melanggar, dia diperhitungkan dengan pelanggaran itu sehingga ikut mati. Kira-kira itu logika berpikir tali atau dosa pertalian yang diklasifikasikan oleh seorang dokter Charles Ryrie itu. Kemudian bukan hanya itu, tapi ada yang disebut dosa pribadi, personal sin. Ini dosa yang tidak diwariskan oleh mama papa. Ini dosa yang tidak dipertalikan dengan Adam dan Hawa. Ini dosa yang muncul dari hati nurani kita, keputusan kita. Jadi kalau mahasiswa misalnya nyontek itu bukan karena dulu mama papa nyontek sehingga saya mewarisi sifat nyontek, bukan. Kalau misalnya kita suka ngomong kotor, ngomong jorok, saudara tidak bisa menyalahkan ini lingkungan saya. Omongannya kotor jorok sehingga saya seperti itu, tidak. Ini adalah keputusan pribadi untuk melakukan dosa dan itu dosa pribadi. Bayangkan. Dari perspektif Adam dan Hawa, saudara memiliki dosa pertalian. Dari perspektif nenek moyang kita memiliki dosa warisan. Dari perspektif diri kita sendiri mengambil keputusan untuk memilih melakukan dosa. Maka wajarlah dosa yang seperti itu hukumannya mati.
Artinya apa? Sebenarnya kita tidak ada harapan. Bahkan secercah pun tidak ada. Apa yang bisa kita lakukan? Amal saleh tidak bisa. Berbuat alim, berbuat baik, melakukan ritual-ritual tertentu, atau mengikuti syariat-syariat agama, tidak ada. Dalam perspektif Tuhan, semua amal perbuatan baik saudara tak ubahnya kain kotor yang tidak ada gunanya di hadapan Allah. Kita semua sudah berdosa, kita semua layak dihukum, kita semua ada di bawah naungan maut, di bawah bayang-bayang murka Allah. Tak ada harapan. Tapi puji Tuhannya, di dalam ayat 24 dikatakan oleh kasih karunia. Kamu telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Kamu yang berdosa itu telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Oleh apa? Penebusan Kristus Yesus. Sudah dibayar dengan penebusan Yesus Kristus. Sehingga kamu memiliki jalan pendamaian. Jalan yang sampai kepada Tuhan. Artinya apa? Karunia Allah itu yang membenarkan kamu sebagai orang berdosa. Perhatikan 3 kata yang sangat penting yang akan kita coba dalami. Yang pertama adalah kasih karunia. Kata yang kedua adalah penebusan dan kata yang ketiga adalah pendamaian. Kata kasih karunia itu terjemahan dari bahasa Yunani charis. Charis itu adalah melukiskan tindakan Allah yang superior kepada manusia yang tidak layak dan inferior, tidak memiliki apa-apa dan tak berdaya apa-apa, invalid, tidak bisa apa-apa. Tapi karena tindakan Allah itu kepada manusia itu, sehingga manusia itu sanggup dan bisa bertobat. Tadinya tidak bisa apa-apa. Tapi oleh karena tindakan charis Allah itu manusia bisa bertobat. Dan bukan hanya bertobat, dia beriman. Dan bukan hanya beriman, kemudian dia dilahirkan kembali, kemudian dia menjadi baru. Itulah charis Allah. Tindakan Allah yang menjadikan manusia berdosa menjadi benar. Manusia yang mati menjadi hidup. Manusia yang lama berlalu, yang baru muncul. Itu karena charis Allah. Itu karena kasih karunia Allah. Kemudian kata yang kedua di situ adalah apolustrosis. Apolustrosis itu kata dasarnya adalah lutro. Lutro itu pembayaran sesuai dengan harga. Artinya apa? Ketika Paulus melukiskan tentang penebusan ini, kata yang dipakai adalah pembebasan oleh sebuah harga. Ini adalah dalam dunia perbudakan yang kala itu masih ada di dalam sistem kemasyarakatan di Romawi di sana, sehingga ada budak-budak yang banyak bisa dijual itu. Dan tentunya orang-orang borjues, orang-orang yang kaya, yang memiliki sawah ladang yang banyak, yang memiliki harta yang banyak, dia perlu budak-budak untuk mengerjakan sawah ladang, perlu untuk menjaga ini dan lain sebagainya. Dan biasanya para majikan orang-orang yang kaya itu kalau membeli budak dia pergi ke pasar budak. Dan dia cari budak-budak yang tentunya cocok dengan kebutuhan. Kemudian dia tawar budak ini harga berapa. Dan ketika harga itu sudah diberi, harganya diberi, kemudian budak itu dikeluarkan dari pasar itu. Dibawa ke rumah. Setelah sampai di rumah, biasanya ada rantai yang mengikatnya. Dan rantai itu diputus. Kemudian biasanya ada kalung dan ada penandanya di sini. Yang tadinya adalah milik budak si Anu, sekarang menjadi milik tuan yang baru itu.
Sehingga apa artinya? Dia dibebaskan dari perbudakan, memiliki tuan yang baru. Tadinya budak dosa, sekarang jadi budak kebenaran. Tadinya tuannya adalah si dosa, sekarang tuannya adalah si kebenaran. Itu yang dilukiskan oleh Paulus tentang apolutrosis. Lutrao. Kemudian yang ketiga, ini yang menarik adalah hilasterion. Hilasterion itu apa? Hilasterion itu pendamaian, ini adalah melukiskan Israel itu memiliki apa yang disebut sebagai tabut perjanjian. Tabut perjanjian di sana ada hukum Taurat, kemudian ada mana, kemudian ada tongkat Musa. Nah, tabut perjanjian itu, ini sudah enggak tahu nanti ketika Yesus mau datang ada lagi atau enggak. Tabut perjanjian itu ditaruh di ruang Maha Kudus. Nah, biasanya imam ketika ada umat yang berdosa atau bangsa itu berdosa, dia mempersembahkan persembahan. Entah itu anak domba Allah, anak domba, entah itu lembu, kemudian disembelih. Kemudian darahnya dibawa masuk ke ruang Maha Kudus, kemudian ditutup pendamaian di situ, darah dicipratkan begini. Nah, ketika tutup pendamaian itu ada darahnya, maka penebusan itu terjadi. Dosanya diampuni. Nah, itu hilasterion. Sehingga darah itu yang menutupi dosa itu. Ini menjadi peringatan bagi kita ketika orang Israel di Mesir, ketika ada tulah anak sulung pasti mati. Tetapi ketika ada darah di pintu, dia akan terlewati. Pesah itu di situ. Karena darah itu. Nah, Paulus melukiskan kasih karunia Allah itu yang menjadikan Yesus datang menebus kamu. Tebusan darahnya itu yang menjadikan tutup pendamaian itu berkenan. Sehingga kamu memperoleh jalan pendamaian di sana. Jelas di situ. Kita semua sudah berdosa. Kita semua tidak berkenan di hadapan Allah. Kita semua tidak ada apa-apanya, tidak ada harapan sama sekali, kain kotor di hadapan Tuhan. Zaman dulu orang berkata gombale mukio, tidak ada apa-apanya. Kalau toh saudara dibenarkan, kalau toh kita ternyata diterima Allah, kalau toh kita yang tadinya mati ternyata hidup, kalau toh kita diselamatkan, itu semua karena kasih karunia, bukan perbuatan amal saudara, bukan ritual saudara, bukan agama saudara, hanya kasih karunia. Kasih karunia itu wujudnya dibayar lunas dengan darah Kristus. Makanya Yesus mati dan bangkit yang akan kita peringati di Paskah nanti. Itu adalah untuk membayar kita dari dosa. Kasih karunia wujudnya adalah penebusan itu. Gambarannya hilasterion, tutup pendamaian yang diberi darah itu. Sehingga kita diterima oleh Tuhan. Allah puas dengan keberadaan kita sekalipun kita orang berdosa. Karena apa? Karena kasih karunia. Sekalipun kita budak dosa, kita sudah ditebus dengan penebusan darahnya. Kita ditutup dengan darah pendamaian itu. Sehingga kita benar di hadapan Tuhan. Di Kota Kudus kelahiran saya, itu gambarnya yang sekarang dulu tidak seperti itu. Namanya Kali Gelis atau Sungai Gelis. Biasanya waktu saya kecil kalau ada pengantin lewat di situ, itu tidak berani. Karena kalau lewat ke situ biasanya mereka pasti celaka. Mereka pasti ya bisa menderita dan bisa mati, bahkan pasti bubar.
pernikahan itu kalau lewat sungai itu. Kecuali pengantin itu memberikan korban, sajen namanya. Entah itu ayam putih mulus yang di ini, kemudian entah itu kambing, entah itu sapi, kemudian diberikan danyang di situ, maka perkawinan yang nyebrang itu selamat. Makanya waktu kecil saya kalau tahu ada pengantin gitu, saya lari-lari ke sungai itu dan menanti korban itu. Tidak dimakan dewa tapi dimakan oleh kami. Ya itu. Tapi itu situasi seperti itu. Kemudian kita bisa berpikir kalau demikian kekristenan sama dong, lain. Kalau pengorbanan seperti itu, orang Romawi juga mengenal memberikan pengorbanan kepada Dewi Artemis, kepada dewa Zeus ada, orang Yunani juga ada, kok sama orang Yahudi juga ada, kok sama? Beda. Paulus berkata, pembenaran ini, penebusan ini diberikan dengan cuma-cuma. Itu sebabnya disebut haris, pemberian cuma-cuma. Kita tidak dituntut pengorbanan apa-apa, kita tidak dituntut melakukan apa-apa, kita tidak dituntut ritual apa-apa, kita tidak dituntut apa-apa karena apa? Yang berkorban Allah. Dia mengorbankan anaknya yang tunggal ini, harganya mahal, tapi yang bayar Allah. Kita tidak dituntut apa-apa, kita hanya menerima dalam iman. Korban itu teramat sangat mahal. Kematian anaknya, itulah penebusan bagi kita. Kasih karunia yang membenarkan kamu. Dari sudut saudara dan saya, tidak bayar. Betul-betul tidak bayar. Jangan pernah berpikir, saya persembahan di gereja itu untuk membayar keselamatan. Enggak, saudara ke gereja tidak bayar perpuluhan, tidak bayar persembahan juga tidak apa-apa. Itu tidak ada kaitannya dengan keselamatan. Karena keselamatan itu gratis, cuma-cuma. Itu adalah pengorbanan yang diberikan Allah kepada kita. Itu adalah haris Allah. Itu adalah penebusan Allah. Itu adalah pendamaian yang dari Allah. Saudara hanya percaya dan mempercayakan diri kepadanya. Semua sudah berdosa. Saudara berdosa, saya juga berdosa. Kita tidak layak di hadapannya. Kita tidak berkenan. Kalau toh kita dibenarkan Allah. Kalau toh kita dipercaya untuk melayani Dia. Itu semua adalah karena kasih karunia. Itu semua adalah karena haris Allah. Itu semua adalah karena penebusan Tuhan. Itu semua adalah karena pendamaian yang Tuhan sediakan. Oleh karena itu, setialah kepada Dia. Hargailah pengorbanan Dia. Hormatilah Allah. Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Hanya karena iman kamu selamat. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, sungguh kami berterima kasih kepadamu. Sungguh kami merasa betul-betul diingatkan oleh Tuhan betapa kami tidak ada apa-apanya di mata-Mu. Kami tidak ada harapan lagi ketika kami dibeberkan bahwa dosa itu sebegitu dalam, bukan hanya yang nampak. Dosa itu sebegitu parah, bukan hanya yang merugikan. Dosa itu betul-betul seperti penyakit kanker yang mematikan dan pasti mati. Kecuali ada penawarnya.
Dan kami berterima kasih karena Allah memberikan pengorbanan yang begitu berharga. Yesus Kristus mati di kayu salib. Darahnya menjadi darah pendamaian. Perjanjian baru itu dimeteraikan oleh darah Yesus. Dan terima kasih karena kami dihitung sebagai orang benar. Kami dihitung sebagai orang yang dilayakkan oleh Tuhan, apalagi dipercaya oleh Tuhan ikut terlibat dalam pelayanan. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih ketika kami masuk di dalam Paskah nanti. Kami betul-betul disadarkan bahwa hanya Yesus yang kami perlu. Hanya Yesus yang menyelamatkan kami, hanya Yesus yang menebus kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati kami semua, Engkau memberkati dengan firman-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri doa ini dengan ucapan syukur bahwa Tuhan telah mati bagi kita sekalian, Tuhan telah menebus kita sekalian. Tuhan telah mendamaikan kita dengan dirinya sehingga kita pasti diampuni ini semua karena kasih karunia. Oleh karena itu, pulanglah dan pikirkan kasih karunia, penebusan dan pendamaian yang Allah sediakan. Berimankah saudara kepadanya? Nyatakan imanmu kepadanya. Bukan hanya dari mulut, dari hati, tapi dari perilaku saudara. Maka diberkatilah engkau dengan berkat damai sejahtera dari Allah. Pemeliharaannya nyata atas saudara. Setiap langkah kakimu dimanapun berada, Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Dia memberkati kamu dari sekarang sampai Maranatha dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ada Tuhan, ada Tuhan. Silakan duduk kembali dan mengambil saat teduh.